Lukas 4 ayat 39 juga. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Maka Matius bilang melayani Yesus. Markus dan Lukas bilang melayani mereka. Melayani mereka tentu saja Yesus ada di dalam kelompok yang disebut mereka. Tapi menarik sekali juga bahwa kalau ada kata mereka itu berarti yang dilayani bukan hanya Yesus. Yang dilayani juga adalah murid-murid Yesus yang lain yang pada waktu itu ada di tempat itu. Maka ini bisa berarti bahwa memang pada waktu dia melayani murid-murid Yesus, itu dianggap sebagai melayani Yesus. Pada saat itu Yesus memang masih ada di dunia. Sehingga pelayanan kepada Yesus dengan pelayanan kepada para muridnya itu menjadi satu. Ketika perempuan-perempuan di Lukas pasal 8 melayani Yesus dengan harta mereka, dikatakan melayani rombongan itu, berarti bersama-sama. Tapi bagaimana ketika Yesus sudah naik ke surga dan tidak bersama-sama para murid? Apakah pelayanan kepada para murid itu masih dianggap sebagai pelayanan kepada Yesus? Kalau kita melihat dalam seluruh Alkitab, kita akan mencapai kesimpulan seperti itu. Dan itu berarti menggambarkan ruang lingkup pelayanan Kristiani. Bahwa pada saat Yesus tidak hadir bersama murid-muridnya lagi secara fisik di dunia ini, tapi murid-muridnya melakukan pekerjaan pelayanan, pekerjaan misi yang diperintahkan oleh Yesus, maka apa yang dilakukan terhadap murid-murid itu dianggap melakukan terhadap Yesus. Maka melayani murid-murid itu dianggap sebagai melayani Yesus. Karena murid-murid sedang mengerjakan misi yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Nanti kita bisa melihat juga bahwa apapun yang dilakukan terhadap orang percaya itu dianggap sebagai apa yang dilakukan kepada Yesus. Perhatikan bagaimana Tuhan Yesus ngomong dengan Paulus. Kisah 9, 4 dan 5. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal kapan Paulus menganiaya Yesus? Paulus tidak pernah menganiaya Yesus. Tokoh Paulus baru muncul saat Yesus sudah naik ke surga. Dia muncul di dalam pasal-pasal awal kisah para rasul. Sedangkan Yesus kisah pasal 1 sudah naik ke surga. Paulus bahkan tidak pernah melihat Yesus secara fisik seperti rasul yang lain. Tapi Yesus yang tampil, mengapa engkau menganiaya aku? Pantas saja Paulus bingung. Di ayat 5 dia bilang, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Mengapa Yesus mengatakan bahwa Paulus menganiaya dia padahal Paulus tidak pernah menganiaya dia? Yang Paulus aniaya itu adalah para pengikut Tuhan. Yang Paulus aniaya adalah para rasul Tuhan, para murid Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi waktu itu terjadi, Yesus menganggap itu sebagai penganiayaan terhadap dirinya. Maka jikalau seorang Kristen atau para pengikut Kristus itu dianiaya, maka pada prinsipnya orang-orang yang menganiayanya itu sedang menganiaya Tuhan sendiri. Memusuhi orang percaya, memusuhi orang Kristen itu sama dengan memusuhi Tuhannya yang mereka layani. Kalau menganiaya orang percaya, menganiaya para murid Tuhan, menganiaya para hamba Tuhan, dianggap menganiaya Kristus, maka berbuat baik kepada orang percaya, berbuat baik kepada seorang hamba Tuhan, berbuat baik kepada seorang anak Tuhan, itu dianggap berbuat baik kepada Tuhan. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Maka tadi menganiaya pengikut Tuhan itu menganiaya Tuhan. Mencemooh para pengikut Tuhan itu mencemooh Tuhan. Membenci para pengikut Tuhan itu membenci Tuhan. Kalau begitu berbuat baik, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberi tumpangan dan lain sebagainya untuk seorang saudaraku yang paling hina, itu melakukannya untuk Tuhan. Mengapa bisa seperti itu? Karena pada waktu kita percaya, kita semua disebut sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus di mana kalau kita tubuh, maka Kristus adalah kepalanya. Kita anggota tubuhnya. Seperti kata Efesus 5 ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Apa yang terjadi pada anggota tubuh yang lain, itu mempengaruhi apa yang terjadi karena seluruh sumber hidup di dalam tubuh ini sumbernya dari kepala. Kristus itu kepala. Sehingga apa yang terjadi pada tubuh
tubuh itu dianggap seperti yang dilakukan kepada kepala. Maka menganiaya tubuh itu sama dengan menganiaya kepalanya. Berbuat baik kepada tubuh, anggota tubuh, itu sama dengan berbuat baik kepada kepalanya. Sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan akhirnya menganggap bahwa yang Paulus aniaya itu adalah dirinya. Jikalau semua ide ini saya satukan, maka dapat dikatakan begini, bahwa semua kita yang telah mengalami kebaikan Tuhan, seperti ibu mertua Petrus mengalami kebaikan Tuhan, kita semua wajib bersyukur kepada Tuhan. Tapi syukur kita tidak boleh sebatas kata-kata. Syukur kita harus dilakukan melalui tindakan pelayanan kepada Yesus. Dan pelayanan kepada Yesus dapat dinyatakan melalui pelayanan kepada sesama. Apa yang kita lakukan di dunia ini terhadap sesama kita itu dilihat sebagai pelayanan kepada Tuhan. Coba kita lihat Kolose 3, 22-23. Hai hamba-hamba, mestinya hai budak-budak, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Ini berarti taat pada Tuhan di dunia ini. Ini bukan Tuhan di surga, Tuhan di dunia. Dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat untuk siapa? Untuk Tuhanmu di dunia itu. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti seorang budak dalam berbakti kepada tuannya, majikannya, itu bisa dianggap sebagai pelayanan kepada Tuhan. Maka kita dapat melakukan pelayanan kepada Tuhan melalui perbuatan baik kita kepada sesama kita. Seorang pekerja yang bekerja dengan baik terhadap majikannya sama dengan melakukan untuk Tuhan, melayani Tuhan. Atau dapat dikatakan bahwa seorang pekerja dapat melayani Tuhan dengan bekerja dengan baik terhadap majikannya. Seorang pegawai yang baik dapat melayani Tuhan melalui pekerjaannya yang baik sebagai seorang pegawai. Seorang guru itu dapat melayani Tuhan dengan bekerja sebaik mungkin sebagai seorang guru di dalam mendidik dan melayani murid-muridnya. Seorang presiden, seorang gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan yang bekerja dengan baik untuk rakyatnya sama dengan melakukannya bagi Tuhan. Jadi kita dapat melayani Tuhan dengan cara melayani sesama kita. Kalau begitu, semua kita yang pernah merasakan kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan kepada kita seperti yang dirasakan ibu mertua Petrus, kita harus mau melayani. Dan karena Tuhan tidak di bumi ini, dia sudah kembali ke surga, maka pelayanan terhadap dia dapat dilakukan dengan pelayanan terhadap sesama kita. Pada waktu kita melakukan sesuatu terhadap sesama, itu dianggap sebagai pelayanan kepada Tuhan. Ini penting karena ada banyak orang, dia bisa menyanyi, dia bisa memuji Tuhan di gereja, dia bisa melakukan banyak aktivitas rohani dengan baik. Tapi pada saat sesama di luar membutuhkan pertolongan, membutuhkan uluran tangan, membutuhkan perbuatan baiknya, dia enggan untuk melakukannya. Tuhan tidak kelihatan, tapi kita dapat melakukan untuk Tuhan terhadap sesama kita.